Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan Tumpal Daniel Putra Siliwangi. Hari ini tanggal 5 Oktober 2020, 75 tahun Tentara Nasional Indonesia sudah eksis, dan kita semua bangga sebagai bangsa Indonesia memiliki tentara yang profesional, yang tangguh, dan diperhitungkan oleh dunia. Kelahiran TNI itu sudah sangat lama, sudah sangat panjang, sepanjang perjalanan perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya, mempertahankan kemerdekaannya, dan mengisi kemerdekaannya. Jadi sepanjang itulah TNI itu mengiringi perjuangan bangsa Indonesia. Karena apa? Minimal ada 10 titik balik kalau kita ingin melihat sejarah TNI. Yang pertama adalah ketika masyarakat dengan kesadaran penuh untuk melawan penjajahan, maka di mana-mana berdiri laskar-laskar rakyat yang diperuntukkan sebagai tenaga inti perlawanan rakyat kepada para penjajah, khususnya Hindia Belanda. Nah, laskar-laskar rakyat inilah yang membentengi, yang mengkader para pemuda-pemuda pada saat itu untuk menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Kenapa? Pemerintahan Hindia Belanda pun pernah membentuk namanya KNIL, yaitu relawan, sebuah pasukan yang ingin dibentuk dalam rangka melawan Jepang. Yang dia rekrut adalah pribumi. Kemudian Jepang juga melakukan hal yang sama. Jepang membentuk peta pembela tanah air. Itu juga dimaksudkan untuk melibatkan para pribumi melawan sekutu yang akan berperang dengan Jepang. Nah, laskar rakyat, kemudian KNIL, dan kemudian peta, pada tanggal 22 Agustus 1945, setelah beberapa hari Indonesia merdeka, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, membentuk apa yang kita kenal dengan BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang diketuai pada saat itu oleh Bapak Mupreni Mukmin. Belum beberapa lama BKR berdiri, berubah namanya menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, pada tanggal 5 Oktober 45. Nah, pada tanggal 5 Oktober inilah, karena menggunakan kosakata tentara, maka itu dijadikan sebagai hari lahir dari Tentara Nasional Indonesia. Jadi kelahiran TKR menjadi momentum, menjadi penanda kelahiran tentara kita, 5 Oktober 1945. TKR pun berubah namanya, tidak lagi menjadi Tentara Keamanan Rakyat, kemudian dia berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Saat itu TKR akan dipimpin oleh seorang mantan komandan peleton peta, Supriyadi. Namun entah hilang kemana, misterius, Supriyadi tidak muncul. Maka TKR, Tentara Keselamatan Rakyat, berubah menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia. Nah, Tentara Republik Indonesia ini yang kemudian dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, menjadi momentum pengorganisasian tentara secara modern. Hal ini dilakukan oleh Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Maka kita mengenal Jenderal Urip Sumoharjo sebagai arsitektur daripada TNI yang modern.
Sejak 26 Januari 1946, TRI lahir dengan tugas yaitu mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperoleh. Nah, sejak itulah TRI yang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman melakukan banyak pertempuran, melakukan banyak perlawanan secara gerilya, ya, yang pada akhirnya melahirkan banyak pasukan, baik di matra darat, laut, maupun udara. Nah, kesemuanya itu membuat TRI berubah menjadi TNI, yaitu pada tanggal 3 Juni 1947. Nah, kelahiran TNI, ya, yang saat ini juga kembali kita mengenalnya sebelumnya ABRI, dan kita sekarang menyebutnya dengan TNI, itu adalah akibat daripada dinamika di dalam tubuh organisasi tentara Republik Indonesia seiring dengan perjalanan waktu dan situasi dan kondisi yang berubah di dalam sistem pemerintahan kita, perubahan politik di negara kita. Maka pada tanggal 16 Desember 59, TNI itu dirubah namanya menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, yaitu dalam rangka menyatukan kesatuan-kesatuan yang sudah dimiliki TNI pada saat itu, ABRI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian, disatukan menjadi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, sejak itulah terus diwariskan oleh Orde Baru di bawah kepemimpinan Pak Harto. ABRI semakin kuat. Baru saat Orde Reformasi, di mana paradigma itu berubah, yaitu pertahanan adalah wilayah tentara, sedangkan keamanan adalah domainnya kepolisian. Maka reformasi membawa perubahan yang drastis, yaitu tentara kembali ke barak. Maka pada saat itu lahirlah Undang-Undang TNI yang baru, yaitu undang-undang yang ditetapkan oleh DPR RI tanggal 30 September 2004. Nah, sejak saat itulah kita kembali mengenal TNI. Kita mengenal dan kita menggunakan lagi TNI. Karena TNI pada waktu itu hanya melingkupi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sedangkan kepolisian terpisah. Nah, ini kalau kita lihat dari perjalanan titik balik TNI secara historis. Tapi juga kita merasa bangga dan apresiasi setelah 75 tahun Indonesia merdeka, 75 tahun keberadaan TNI. TNI sudah banyak melahirkan bintang panglima-panglima yang cemerlang, prajurit-prajurit yang tangguh di medan peperangan. Selain kita mengenal Letnan Jenderal Urip Sumoharjo sebagai arsitek dari tentara Indonesia, maka kita juga mengagumi ketokohan, karisma Panglima Besar Jenderal Sudirman sebagai Bapak TNI, Bapak Tentara Indonesia. Begitu juga kita mengenal bagaimana
ketokohan Jenderal Ahmad Yani dengan jenderal-jenderal lainnya sebagai korban daripada Gestapo. Bahkan ketika saat Orde Baru di bawah kepemimpinan Pak Harto, lahir lagi para jenderal yang penuh karisma. Bahkan ada seorang jenderal yang sangat dicintai oleh prajuritnya, dicintai oleh rakyatnya, dan memperkenalkan konsep baru pada saat itu, yaitu ABRI masuk desa. Jenderal M. Yusuf sebagai panglima ABRI pada saat itu. Dan setelah itu muncul jenderal-jenderal lainnya, panglima-panglima ABRI dan TNI lainnya yang tidak kalah cemerlangnya. Itu adalah satu bukti bahwasanya organisasi Tentara Nasional Indonesia profesional, organisasi Tentara Nasional Indonesia berpegang teguh dengan sabta marganya, dengan sumpah prajuritnya, dengan 8 kewajiban TNI-nya, yang menjadikan TNI itu kuat, yang menjadikan TNI itu dicintai oleh rakyat, yang menjadikan TNI itu sepenuhnya milik bangsa, milik negara, milik rakyat Indonesia. Nah, kalau kita lihat kondisi semacam itu dan kita kaitkan dengan kondisi saat ini, maka TNI sudah banyak menorehkan tinta emas dalam perjuangan bangsa dan negara kita. Dalam hasanah ketentaraan kita juga diperkenalkan pada zaman Orde Baru memutuskan ada 3 jenderal besar berbintang 5, yaitu Jenderal Sudirman, karena diakui selain daripada Panglima Besar, Bapak TNI, dan dia juga adalah pelaku sejarah dalam hal perang gerilya yang sangat sukses. Perang gerilya yang banyak menginspirasi negara-negara lain untuk menirunya. Dan kemudian Jenderal Nasution, seorang jenderal yang lepas daripada kebiadaban gerakan 30 September PKI, dan dia adalah konseptor dari dui fungsi ABRI, yaitu menyeimbangkan antara kekuatan politik sipil dengan politik militer agar terciptanya stabilitas nasional. Dengan terciptanya stabilitas nasional, maka akan terciptanya pembangunan yang akan mensejahterakan masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian juga Jenderal Soeharto yang waktu itu sebagai presiden yang kedua. Dunia mengenal beliau sebagai the smiling general. Jenderal yang murah senyum. Jenderal yang penuh makna bila terlihat senyumannya. Itu hasanah. Memang tradisi Jenderal Bintang 5 itu tidak ada di dalam hierarki kepangkatan secara jenjang karir. Namun itu adalah tindakan politik yang sesungguhnya juga memperkaya hasanah bagi kesejarahan Tentara Nasional Indonesia. Nah, saat ini dengan begitu gencarnya diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, begitu banyak saat ini negara-negara kuat dalam bidang militer berkunjung, berbincang, dan mengajak kerjasama di bidang pertahanan. Ini adalah satu bukti bahwasanya peran Indonesia
dalam konteks pertahanan dunia itu diperhitungkan. Hal itu juga terlihat daripada data yang resmi oleh lembaga dunia yang menyatakan peringkat kekuatan militer Indonesia di dunia dari 130 lebih negara yang memiliki angkatan perang. Indonesia berada di ranking ke-16. Ini adalah satu prestasi. Bahkan di tingkat Asia, Indonesia berada di peringkat 7 di atas Israel. Bahkan untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di ranking 1 dari sisi kekuatan dan jumlah personel yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Jadi profesionalisme dan kemudian peningkatan alutsista yang ditunjang dengan teknologi militer yang modern ini memungkinkan posisi strategis pertahanan Indonesia diperhitungkan oleh kawan maupun lawan. Bahkan dunia juga mengakui Indonesia banyak memiliki pasukan elit. Di Angkatan Darat kita mengenal Kopasanda yang saat ini bernama Kopassus. Di Angkatan Laut masyarakat sangat cinta kepada marinir, dan untuk Angkatan Udara ada Paskas Angkatan Udara yang semuanya itu adalah pasukan-pasukan elit yang telah memiliki reputasi dan prestasi di tingkat internasional. Saudara dan sahabat semuanya, akhirnya kita berharap sekarang ini setelah perjalanan 75 tahun Tentara Nasional Indonesia berkiprah, karena sejatinya tentara kita itu adalah tentara rakyat, tentara bangsa, tentara negara, dan menjadi tentara nasional. Maka kita berharap ke depan Tentara Nasional Indonesia lebih dekat kepada rakyat, lebih cinta kepada kepentingan bangsa dan negara dibandingkan yang lain. Selama TNI berpegang teguh kepada sabta marganya, kepada sumpah prajuritnya, dan 8 kewajiban TNI, maka harapan itu bukanlah harapan kosong. Tentu saja kita terus berdoa semoga TNI kita terus jaya. Dirgahayu TNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.